Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gemilang TV Official. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berbagi video mengenai cara pelubangan plastik mulsa menggunakan api. Dan pada kesempatan kali ini juga kita menggunakan bahan-bahan bekas yang kita buat sudah 8 bulan yang lalu, karena kita membuat alat ini ketika tanam cabai yang sebelumnya di lahan yang satunya lagi, akan tetapi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa digunakan dan masih baik juga. Jadi pada pagi hari ini kita akan praktek langsung di lahan kita ini yang kemarin sudah diolah lahan. Dan yang perlu digarisbawahi, di sini kita menggunakan bahan bekas dan juga arang yang kita beli di toko, dan sudah kita nyalakan arangnya. Di samping itu juga kita sudah mengangin-anginkan arangnya agar bisa membara arangnya tersebut, karena tanpa adanya arang yang membara, kita di sini tidak bisa serta-merta untuk menggunakan pelubang plastik mulsa dengan menggunakan api atau arang ini. Jadi pada intinya bahan yang perlu kita siapkan sebelum kita melubangi plastik mulsa dengan menggunakan api atau arang ini, kita harus menyediakan kaleng bekas, kayu, alat ukur untuk kita nanti mengukur panjang atau pendeknya lubang tanam yang akan kita buat, dan juga arang yang sudah membara agar memudahkan kita untuk melubangi plastik mulsa. Dan ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Untuk pembuatan alatnya ini sangat sederhana, dan mungkin di lain waktu akan kita videokan juga untuk pembuatan alat ini. Akan tetapi yaitu tadi lain waktu, karena untuk sekarang kita fokus di penanaman cabai dulu, persiapan dan lain sebagainya agar cabai kita sesuai apa yang kita harapkan dan bisa tumbuh dengan baik. Dan untuk pelubangan plastik mulsa ini kita tidak memerlukan alat yang rumit seperti tadi yang saya utarakan. Hanya saja kita membutuhkan arang yang kita beli, akan tetapi kita tidak menggunakan arang pun bisa ya, karena ini ada arang yang sisa yang kemarin kita beli, jadi kita menggunakan arang ini. Tapi kalau teman-teman semuanya di rumah tidak mempunyai arang, bisa juga dengan batok kelapa atau kayu-kayu yang sudah bisa dibakar atau sudah kering, dan itu sangat mudah sekali untuk mencari ataupun kita membuat apinya. Dan itu sebagai sarana kita untuk melubangi plastik mulsa, yang tentunya ketika kita bisa membuatnya sendiri itu akan hemat biaya, dan juga kita akan mengasah kemampuan kita untuk membuat alat tersebut, yang pada intinya kita bisa menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga akan lebih senang ketika lubang tanam yang kita buat dengan
alat seadanya ini itu bisa berguna dengan baik. Dan ketika lubang tanam itu mulus, kemungkinan besar teman-teman semuanya itu merasa puas. Tapi yaitu tadi yang tidak boleh dilupakan itu, ini hanya untuk penggunaan ketika musim panas atau musim kemarau. Karena kalau musim hujan saya sarankan seperti di video yang sebelumnya, kita juga menggunakan bahan bekas tapi juga ramah lingkungan dan murah juga. Dan yang untuk terakhir kalinya, jangan lupa ketika kita sudah melubangi plastik ini, kita bersihkan alatnya agar plastik mulsa yang menempel pada alat tersebut itu tidak menjadi atau mencair dan menutupi panas yang akan kita gunakan untuk melubangi plastik mulsa. Juga disarankan kepada teman-teman semuanya, apabila ada plastik mulsa yang sudah kita lubangi dan di situ masih ada tertinggal bundaran-bundaran plastik mulsa yang masih ada di bahan tersebut, itu alangkah baiknya untuk diambil agar nanti tanah yang kita olah tersebut di kemudian hari kita tidak kesusahan ketika kita olah lahan lagi, ataupun kita dalam pengolahan lahan dan lain sebagainya yang itu akan mempengaruhi kesuburan tanah dan mengurangi efektivitas tanah. Jadi alangkah baiknya apabila ada secuil plastik ataupun banyak plastik itu kita singkirkan agar tanaman-tanaman yang kita tanam itu bisa bertumbuh dengan baik. Seperti itu dulu teman-teman. Banyak kesalahan dan kekurangan tentunya itu murni dari diri saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.